Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Setioko Wiryanto, NIM 15142550061, mahasiswa PPG Prodi Matematika LPTK Universitas Muhammadiyah Semarang, asal sekolah SMP Muhammadiyah 10 Surabaya, akan melakukan pembelajaran pada tanggal 10 September 2025 dengan materi penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel metode campuran di kelas 9. Terima kasih. Baik, oke, selamat pagi ya anak-anak. Pagi, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak minta sebelum kita mulai agar kita persiapkan dulu diri kita dan alat-alatnya. Bapak minta agar supaya buku dan buku tulisnya, alat tulis dan sebagiannya disiapkan terlebih dahulu dan tidak ada hal lain yang berhubungan dengan pelajaran kita yang ada di meja, dibersihkan dulu ya. Ditata dulu tempat duduknya supaya kita nyaman. Oke, coba periksa kerapiannya. Nah, masing-masing diperiksa kerapiannya sudah bagus. Oke, baik. Saya siap untuk kita mulai pelajarannya. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta ketua kelasnya, Mas Sani, dipimpin doa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik, terima kasih Mas Aninya. Oke, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Iya, alhamdulillah sehat semua. Sehat. Kira-kira ada yang nggak masuk lagi? Ada ya? Oh, iya, Mbak Nengsi ya nggak masuk ya? Iya. Kenapa ya? Ada yang tahu? Kenapa? Sakit. Iya, kita doakan semoga yang sakit segera sembuh supaya kita bareng untuk belajar kembali di pertemuan selanjutnya ya. Amin. Oke, baik. Alangkah baiknya supaya kita nggak tegang ya, kita coba ice breaking dulu. Ya, silakan berdiri terlebih dahulu, nanti tirukan saya, oke? Berdiri di tempatnya masing-masing dan tirukan saya. Oke, sudah siap? Tepuk tunggal, tunggal, ganda. Oke, lagunya seperti ini ya. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita, di pinggang keduanya, pinggul kita goyangkan. Yang rajin wahai teman, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak. Oke, sama bernyanyi ya. Balik kanan, nanti kita balik ke sini, oke? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita, di pinggang keduanya, pinggul kita goyangkan. Yang rajin wahai teman, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, seru sekali ya.
Oke, anak-anak, kemarin kita sudah belajar ya bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan nilai dua variabel. Kita sudah belajar 3 metode, ya, yaitu ada metode grafik, ada metode substitusi, ada metode eliminasi. Kira-kira apa sih keuntungan sama kekurangannya metode ini? Kalau grafik, enaknya ngerjakannya sederhana, sama seperti kita di kelas 8 kemarin, tinggal tentukan titik potongnya saja. Tapi ada kadang gambarnya kurang pas, kadang kita nggak bawa penggaris. Nah, kemudian ada kalkulatornya, kita bisa pakai GeoGebra. Tapi kekurangannya tadi, kita harus mencari 4 titik yang beda. Jadi ngitungnya 4 kali. Terus kemudian kalau manual kadang penggarisnya juga nggak pas di kertas, begitu. Kemudian metode selanjutnya, yaitu ada metode substitusi. Yaitu cari nilai salah satu variabelnya, cukup mudah. Kalau asalkan sudah ada bentuk peubahnya. Misalkan ada Y sama dengan berapa, X sama dengan berapa. Sudah mudah. Tapi kalau nggak ada, ya kita perlu susun ulang persamaannya menjadi peubah variabelnya. Sehingga kita butuh substitusi bisa sampai 2 kali. Nah, nyusun persamaan, kemudian substitusinya 2 kali. Selanjutnya ada metode yang ketiga, yaitu ada metode eliminasi. Cukup sederhana, cukup dijumlahkan, cukup dikurangkan. Kadang ya kita butuh perkalian faktor. Tetapi kalau misalkan kita eliminasi X akan mendapatkan nilai variabel Y. Kita eliminasi Y, kita dapat variabel X. Sehingga kekurangannya ya kita eliminasi harus 2 kali, kan gitu. Kira-kira ada jalan pintasnya nggak ini? Nah, pasti ada jalan pintasnya. Sehingga nanti akan saya kenalkan. Nah, cara yang lebih efektif. Coba contoh lihat di sini. Ada 2 persamaan dieliminasi, kemudian ternyata boleh kita substitusikan, kan gitu. Boleh setelah kita punya apa namanya? Punya jawabannya setelah dieliminasi, ternyata boleh disubstitusikan. Nah, metode inilah yang kita namakan nanti metode campuran, begitu. Sehingga anak-anak ya, tujuan kita hari ini adalah belajarnya. Tujuannya nanti kita akan diskusi, kemudian kalian itu bisa menjelaskan langkah-langkah menyelesaikan SPLDV menggunakan metode campuran, substitusi, eliminasi dan substitusi. Kemudian nanti akan ada soal cerita. Kalian harus disuruh mecahkan, diketahuinya seperti apa, kemudian apa yang ditanya, nilai-nilai variabelnya yang kalian misalkan seperti apa. Gitu. Jadi tujuan kita hari ini diskusi dan belajar untuk menerapkan metode eliminasi dan substitusi, begitu. Nah, kira-kira kalian sudah ngerti ya nanti kita akan ngapain? Oke. Nah, asal kalian tahu ya, kenapa kok kita harus belajar ini? Karena ada kelebihan dari metode campuran ini atau substitusi kemudian eliminasi. Kelebihannya operasinya sederhana, sama seperti eliminasi. Kemudian kita nggak perlu lagi eliminasi 2 kali, cukup eliminasi 1 kali, kemudian langsung substitusi, sehingga langsung selesai. Oke, begitu ya. Nanti gambaran pembelajaran kita. Oke, anak-anak, kalian bawa HP nggak ya? Bawa. Oke, silakan dicek di grupnya. Sebelum kita mulai, saya pengen tahu sih kesiapan kalian itu untuk pembelajaran kita ini. Apakah sudah ada yang masih tidak paham materi sebelumnya, atau masih takut atau ragu-ragu? Silakan diisi di grup WA-nya ya, sudah ada. Silakan diisi, yaitu bagian asesmen diagnostik secara online menggunakan Google Form. Bisa dibuka terlebih dahulu dan diisi ya.
Kalau ada kesulitan bisa tanya. Kalau ada kesulitan bisa tanya ya. Sudah saya cek ada yang buka, dibuka mas. Yang itu benar? Iya. Langsung dibuka tautannya, diisi. Tenang saja, ini hanya untuk ngetes doang. Kenapa Mas Raffi? Oh internetnya, iya. Coba saya benarkan dulu. Sudah ada. Edge soalnya, Edge. Oh gitu. Spotify. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar. Loh kok bisa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebentar, saya cek dulu ya. Kasih hotspot. Oh ini sudah. Silakan diisi, saya kasih waktu 5 menit ya. Bagi yang sudah bisa langsung di submit supaya saya bisa tahu jawabannya. Sudah ada yang sudah? Sudah, kita tunggu yang belum, oke? Kasih waktu tinggal 3 menit ya waktunya. Ayo Mas Raffi. Ini di sini. Gak apa-apa wes, diisi aja. Oke? Sudah, oh ya terima kasih. Ada yang kesulitan? Sudah, oke. Mas Raffi sudah diisi? Iya, oke terima kasih. Oke kita lanjutkan ya. Kita mulai pembelajarannya. Perhatikan sebentar. Oke, perhatikan sebentar. Kan kita sudah tahu tadi ya, kenapa cara eliminasi dan substitusi itu paling sering digunakan? Karena memang caranya itu sangat sederhana. Kita tinggal eliminasi satu kali, kemudian ketika sudah tahu nama nilai variabelnya, langsung kita ambil jalan pintas, yaitu kita substitusi, gitu ya. Jadi kita tidak perlu lagi eliminasi dua kali. Oke, kita coba selesaikan contoh persoalan yang umum yang bisa diselesaikan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, coba dibaca pelan-pelan ya, kita baca bareng-bareng. Ada seorang desainer yang mendapatkan tugas untuk memperbaiki poster yang rusak. Nah, tapi ada harga yang hilang, sedangkan customernya yang pesan sulit dihubungi. Dan tenggat waktunya pun juga sudah dekat. Apa yang harus dilakukan? Nah, coba perhatikan di situ. Ada menunya di situ. Ada paket A sekian, ada paket B sekian. Paket A isinya 3 roti coklat dan 4 roti keju, harganya segitu. Paket B isinya 2 roti coklat dan 5 roti keju, harganya 64.000. Nah, paket C ini berapa? Kalau isi 5 coklat dan 3 roti keju, kira-kira cara mencari nilai atau harga paket C itu gimana? Kita harus tahu apa dulu? Iya, kita harus tahu apa? Harga roti coklat sama roti keju, begitu ya. Nah, untuk tahu harganya ini kita bisa menggunakan yaitu metode eliminasi dan substitusi. Coba perhatikan di sini. Nah, kita dapatkan informasinya. Harga paket A 61.000, isinya 3 roti coklat dan 4 roti keju. Harga paket B 64.000, isinya juga ada 2 roti coklat dan 5 roti keju. Kira-kira kalau kita sudah tahu harganya, tinggal dikalikan kan? Ada 5 roti coklatnya ini
sama 3 roti kejunya untuk mendapatkan nilai dari harga paket C begitu. Nah, caranya bagaimana Pak? Coba perhatikan ini. Kita bisa melakukan yaitu eliminasi dan substitusi. Caranya kita bikin dulu, diketahui paket A. Informasi yang tadi ya saya rangkum di sini. Ada 3 roti coklat dan 4 roti keju, harganya 61.000. Paket B-nya 2 roti coklat dan 5 roti keju, harganya 64.000. Jadi kita bisa mendapatkan informasinya. Nah, ini tadi kan yang tidak diketahui kan adalah harga 1 roti keju sama harga 1 roti coklat. Kemarin kita misalkan bahwa kalau kita nggak tahu nilainya, kita misalkan pakai variabel bebas, tidak harus X atau Y, boleh ya. Saya di sini kebetulan memisalkan yaitu X untuk harga 1 roti coklat dan Y untuk harga 1 roti keju. Sampai di sini kira-kira ada yang tanya? Belum ya? Oke, bagus. Lanjut. Untuk paket A berarti kita ubah kata-kata untuk roti coklatnya menjadi X dan roti kejunya menjadi Y. Didapatkan persamaan nih. 3X ditambah 4Y adalah 61.000. Paket B isi 2 roti keju dan 5 roti 2 roti coklat dan 5 roti keju. Berarti harganya 64.000. Kita dapatkan persamaan yang kedua. Sedangkan ditanya tadi paket C apa ya kira-kira? Oh ini tadi paket C adalah isinya 5 roti coklat dan 3 roti keju, sehingga persamaannya adalah 5X ditambah 3Y. Oke, perhatikan. Langkah pertama, tadi kita sudah tahu bahwa kita harus melakukan eliminasi. Coba lihat di situ. Saya memilih eliminasi X. Kira-kira ada yang tahu kenapa saya pilih eliminasi X? Iya, karena koefisien X di situ lebih kecil. Tapi lihat di situ, apakah kita bisa langsung mengeliminasinya? Tidak, namanya butuh perkalian faktor. Oke. Untuk persamaan pertama kita kalikan dengan 2, persamaan kedua kita kalikan dengan faktor 3. Sehingga didapatkan perhitungan seperti ini. Dari mana Pak dapatnya? Ya kita kalikan satu persatu. Ini apa? 3X dikalikan 2 menjadi 6X. Dikalikan sukunya satu persatu sehingga kita bisa lakukan eliminasi. Sekarang, kira-kira ketika sudah ada suku yang sama ini, 6X berarti kan operasi untuk eliminasinya adalah dikurangi. Iya. Sehingga kita dapatkan nilai Y-nya yaitu berapa di sini? Siapa Y tadi? Harga roti keju, sudah tahu ya. Nah, sekarang biasanya kita setelah eliminasi X, eliminasi Y supaya dapat nilai X-nya. Kita nggak perlu lagi, langsung aja substitusi. Kira-kira mau disubstitusi ke persamaan apa? A apa B? Nah, di sini saya ambil A. Alasannya apa kalau boleh tahu? Karena iya, koefisien Y-nya itu juga paling kecil. Substitusi artinya kita ganti nilai Y pada persamaan di paket A dengan 10.000. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya adalah berapa? 7.000. Siapa X tadi? Harga untuk roti coklat. Iya. Sehingga kita substitusikan untuk kesimpulannya apa? Kita punya himpunan penyelesaian yaitu untuk harga roti coklatnya 7.000, harga roti kejunya adalah 10.000. Kalau kita beli 5 roti coklat dan 3 roti keju, harganya berarti 65.000. Sehingga di desainernya ini dia akan mengganti dengan harga 65.000. Begitu. Kira-kira kalau ada dapat soal cerita gini bisa dikerjakan nggak ya? Bisa ya. Oh yakin.
yakin sekali kali ya. Oke, supaya seru nih, dari apa yang kalian kerjakan tadi yang awal asal diagnosis, saya itu tujuannya adalah ingin mengelompokkan kalian supaya mendapatkan anggota kelompok yang merata gitu ya. Oke, perhatikan, saya bagi kelompoknya dulu ya. Untuk kelompok 1 ada Mas Hani, Nasba, Tiara dan seterusnya bisa dibaca. Nah, nanti setiap kelompok itu ada ketuanya. Tugas ketuanya adalah untuk memimpin dan membagi tugas antara anggota kelompoknya. Jadi nanti akan ada soalnya, saya bagikan LKPD, ada soalnya, kemudian kalian kerjakan dan kalian boleh milih nih, aku mau soal yang ini, aku mau soal yang ini. Ketika kalian kerjakan bisa saling bertanya dengan anggota kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Oke, anak-anak, sudah duduk di kelompok masing-masing? Sudah. Oke, terima kasih. Saya bagi ya untuk LKPD-nya. Silakan dibagi tugasnya dan dikerjakan bersama. Untuk pekerjaan LKPD ini saya beri waktu kurang lebih 15 menit ya. Ada bantuan? Ada yang minta bantuan untuk mengambil jepretannya? Bisa? Iya, diskusikan aja. Nggak usah takut. Nanti ini kok, apa namanya? Nanti, oh ini banyak rusak ya. Oke, sih. Nanti apa namanya? Nanti bisa kalian jawab langsung di sini nggak apa-apa. Jangan lupa kasih nama ya. Ya, jangan lupa namanya. Terus nanti jawabannya tulis langsung aja di sini, oke? Oh ini masih ada satu. Ya kalau yang lain yang nggak bisa ngepasnya, ini ada alatnya. Jawabannya bisa langsung ditulis di kertas ya. Oke. Ya, Raffi? Oh. Ayo yang semangat dong Raffi. Silakan dibagi ya. Oh, 2 kali. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya, kesimpulannya nanti tugasnya ketuanya itu harus menyimpulkan apa jawabannya dari pekerjaannya teman-teman. Ya, nanti terakhir saja ya. Baik, saya kasih waktu 15 menit, kurang lebih 15 menit ya. Oke, sambil mengerjakan di grup sudah saya kirimkan contekan, materi contekan ya, di grup sudah saya kirimkan materi contekan. Kalian bisa membuka YouTube, kalian bisa membuka file PDF, bisa browsing. Bahkan kalau kalian sedikit pengen triknya, boleh pakai AI. Nah, caranya gimana kalau mau pakai AI? Tinggal buka layanan terserah, ChatGPT, DeepSeek atau gimana. Kemudian kalian tulis soalnya dan perintahkan untuk lakukan eliminasi dan substitusi, begitu ya. Oke, meskipun jawabannya langsung keluar pakai AI, kalian tetap harus menyimpulkan dan menelaah dengan benar. Oke, silakan didiskusikan dengan temannya. Kira-kira ada pertanyaan, boleh langsung tanya. Ada pertanyaan, boleh langsung tanya.
Sambil saya pantau ya. Iya. Kenapa, Mas? Iya, silakan. Sambil saya pantau ya. Gimana? Ada yang nggak dimengerti? Oh iya, silakan. Mas Raffi, pulpen nggak bisa dah. Nih, Pak Wijemi. Ya, Aisyah. Caranya gimana? Nah, ini loh, kan sudah diketahui persamaannya, ya kan? Kamu disuruh untuk menentukan himpunan penyelesaiannya pakai metode eliminasi deduksi. Pertama, pilih salah satu variabel yang mau di eliminasi dulu. Triknya tadi apa? Cari koefisien yang paling kecil. Kira-kira mau yang mana nih? Yang variabel Y, bagus. Pertama, tulis dulu persamaannya. Persamaan yang kedua ini belum. Negatif 10x ditambah 7y sama dengan berapa? 26. Isi. Coba. 26. Nah, bisa langsung dieliminasi nggak ini? Kira-kira bisa langsung dieliminasi nggak? Butuh apa? Perkalian. Dikalikan dengan berapa? Tadi yang atas dikalikan dengan 7, yang bawah dikalikan dengan 2. Iya, coba sekarang dikalikan. Oke. Yang lain sambil diskusi ya. Kalau tanya langsung aja pergantian. 40 ya, 2 kali 7 berarti negatif 14y. Sama dengan 5 dikalikan 7 adalah 35. Ya, dilanjutkan. Kasih, Pak. Oke. Yang ini dulu, yang apa? Persamaan kedua dulu ditulis. Sampai eliminasi dulu. Ya. Gimana, Mas Ilyas? Dapat soal yang apa? Dibantu Alif. Iya. Sama diterangkan Mas Alif ya. Kalau dengan Mas Ilyas gak ini ada yang tidak paham. Kan tinggal ini aja, ini ya. Nanti langsung dieliminasi di sini. Apa di sini? Benar ya. Boleh tanya ke AI pakai HP-nya masing-masing, bisa ada. Atau lihat di YouTube itu juga ada contoh pengerjaannya. Sama sebenarnya. Kan kita sudah belajar kemarin eliminasi dan substitusinya. Gimana, Mbak Marwa? Aman? Aman. Saya tunggu sambil kita siapkan dulu di sini. Jadi dikerjakan dengan baik karena juga akan berhubungan dengan penilaian juga. Silakan berdiskusi dan sampaikan idemu kalau kau punya pekerjaan yang beda.
saling dikoreksi juga pekerjaan satu sama lain. Bisa saling dikoreksi. Nah, sudah selesai. Mana ada yang salah? Ini bagaimana Pak? Tidak lengkap. Oke, coba dimulai dari dibaca soalnya pelan-pelan supaya kamu tidak kebingungan. Soal nomor berapa itu? Nomor 4. Oke. Ya, Bu Ali dan Bu Budi itu belanja. Ceritanya gini, dia beli 5 beras dan 2 minyak. Siapa yang beli 5 beras sama 2 minyak ini? Ibu Ali. Ibu Ali. Kemudian Bu Budinya berapa? Beli 4 liter beras. Beli 4 liter beras. Nah, ini saya ortoretkan di sini ya, supaya nggak mengganggu jawabanmu. Nah, kan kita sudah tahu bahwa di sini kita bisa menyimpulkan apa yang tidak diketahui di sini, yaitu harga Tuannya beras sama minyak. Nah, kita bisa menyimpulkan. Kamu pilih variabel apa kira-kira? Untuk beras pilih apa? Beras pilih Y, kemudian minyaknya pilih X. Nah, oke, lanjut. Kita misalkan di sini untuk harga 5 beras dan 2 minyak, berarti kita bikin persamaannya yaitu 5X ditambah 2Y. Coba kesalahanmu sampai mana di sini? Oh, sudah benar. Kemudian lanjut persamaan kedua yaitu untuk 4 beras dan 3 minyak ya. 3 minyak. Sebelah sini ini mau digeser, Pak. Nah, supaya lebih terang kita. Oke, di sini ya. Kemudian ya dari sini kan kamu sudah dapat 2 persamaan. Bisa langsung dieliminasi enggak ini? Kira-kira enggak. Butuh apa? Perkalian. Iya. Butuh perkalian. Kenapa enggak bisa? Karena sukunya belum sama. Ya, kita kalikan satu persatu. Nah, ternyata bingungnya di sini. Coba 5 kalikan 3 15, 2 kalikan 3 6, kemudian 37 dikalikan 2 adalah 111.000. Sudah benar. Nah, persoalan kedua juga gitu, lihat. Apakah sudah sama sukunya? Ini loh yang sebelah sini. Oh, sudah. Berarti tinggal dikurangi atau ditambah. Kira-kira kalau seperti ini diapakan? Dikurang. Iya, sudah dapat toh. 15 dikurangi 8 dapat 7x. Iya. Oh, salahnya di sini berarti. Oke. Ini juga ini 42. Sehingga x-nya ketemu berapa? Ketemu 42.000. Iya. Siapa tadi x-nya? 7. Maaf, x-nya tadi apa untuk harga? 1 beras. Iya. Oke, kalau sudah tahu x-nya berarti kita langsung apa? Langsung kalau sudah tahu x-nya substitusi, benar. Jadi jalan pintasnya kita langsung substitusi, tidak perlu eliminasi 2 kali lagi. Jadi substitusi ke persamaan berapa? Ada 2 persamaan tadi. Kepersamaan iya, alasannya apa? Karena koefisien dari nilai X itu kecil, iya benar. Oke, dilanjutkan. Gimana untuk kelompok ini? Aman untuk ini? Oke. Harus sampai kesimpulan ya, simpulkan nanti. Anggaplah di sini saya tuh tidak tahu apa-apa tentang ini. Kalian harus bisa menjelaskan dengan baik supaya saya itu paham nanti. Ya. Oke, sama-sama. Baik, ada yang belum selesai?
Silakan didiskusikan kembali. Saya kasih waktu untuk mengecek kembali. Silakan. Hati-hati ya, memang ya, hati-hati untuk pengerjaan operasi eliminasi itu. Gimana Mas, yang ini sudah selesai? Wah, tanya di AI gimana kata AI-nya? Aku bingung ini sih Pak. Yang ini. Iya kan. Sebentar ya, saya ke Mbak Marwa dulu. Ini kan dikurangi yang itu. Ya. Makanya misalkan Oh iya. Nah, sehingga di sini persamaannya kita dapatkan setelah dieliminasi 7x sama dengan 42.000. Sehingga nilai x-nya adalah, ini kan sistem persamaan satu variabel. Kalau sebelah ini kita bagi dengan 7, otomatis sebelah kanan juga kita bagi dengan 7. Makanya 7x kalau kita bagi dengan 7 menjadi 1x. Sehingga yang kanan juga 42.000 dibagi 7 menjadi 6.000. Sehingga 1x itu nilainya adalah 6.000. Siapa tadi 1x? Yaitu harga 1 liter beras. Nah, sudah tahu variabelnya, langsung kita lakukan apa? Substitusi. Sudah eliminasi, substitusi. Begitu ya? Oke. Ya Mas, gimana tadi? Sudah dicek? Sudah tahu. Nah, ada namanya di sini kemarin. Coba ngecek jawabannya. Ya, ada namanya substitusi balik. Coba nanti kalau mau substitusikan di sini jawabanmu. Kan di sini kamu dapat soal untuk disuruh eliminasi dan substitusi. Himpunan penyelesaiannya bisa kamu substitusikan ke persamaan 1 atau 2. Kalau jawabannya benar, persamaannya benar, sehingga jawabanmu sudah pasti benar nanti. Itu jangan lupa dicek ya. Oke, sepertinya waktunya pun juga sudah untuk diskusi di kelompoknya masing-masing sudah habis. Baik, selanjutnya adalah, jadi perhatikan anak-anak, fokus ke saya dulu. Oke, stop mengerjakan dulu semuanya. Oke, tadi kan sudah dibagi, yaitu ketua kelompoknya masing-masing. Nah, kita akan mengadakan namanya pameran. Jadi nanti ketuanya ya silakan menyiapkan dan anggota kelompoknya untuk memajang hasil pekerjaan kalian itu di meja masing-masing di tempat terbuka, dipajang supaya nanti kelompok yang lain bisa lihat. Nah, kelompok yang lain boleh berkeliling melihat-lihat. Misalkan Mas Raffi boleh melihat pekerjaannya Mas Alif, kemudian Mas Satria bisa melihat pekerjaannya Mas Nizam. Begitu. Tetapi ketua kelompoknya menjaga dan menjawab pertanyaan kalau dari kelompok lain itu ada pertanyaan. Gimana anak-anak, bisa dipahami? Oke, silakan berkeliling sekarang. Ayo. Berkeliling belanja jawaban. Boleh lihat-lihat. Ya. Satu. Oke. Di sini coba kamu bisa tanya ke Nizam, kenapa ngerjakan seperti ini? Begitu. Ya. Nanti kan ketuanya menjelaskan. Kamu ketuanya kan nanti jelaskan jawabannya, tinggal baca aja nanti. Iya sama. Nah, hasilnya sama? Sama. Oh, berarti pengerjaannya sudah sama. Oke.
Gimana? Coba dibanding-bandingkan. Dibanding-bandingkan, ada yang sama atau ada yang ini? Jadi gini, kita dapat kesamaan tambah Gitu, yuk. Yuk, keliling-keliling. Gimana? Ada yang salah? Tidak ada. Ada, alhamdulillah. Coba bandingkan sama kerjaanmu. Nah nih, yang ini soal kan ada soalnya soal satu. Ini. Soal dua, soal satunya ada yang bawah sebenarnya. Kayak ini. Ada yang bawah, oh ngorek lagi, ngoreksi ini. Sebentar. Ayo silakan berbelanja, berkeliling-keliling. Silakan berkeliling-keliling. Gimana? Gimana? Kira-kira nanti Mas Alif, kamu tadi kerjakan yang mana? Ini kan, ini Pak. Oh yang ini. Di kelompok lain ada yang salah? Kira-kira kamu atau pekerjaannya sama? Sama, iya. Berarti sudah cukup paham ya? Oke. Apakah sudah selesai membandingkan pekerjaannya? Sudah. Sekarang saya kasih kesempatan 5 menit untuk diperbaiki dan diskusi lagi. Ayo perbaiki supaya nanti hasilnya maksimal juga gitu ya. Nah, dan yang mendapatkan tugas di soal tersebut disimpulkan serta disetorkan ke ketua kelasnya, ketua kelompoknya untuk disimpulkan dan dibacakan nanti kesimpulannya. Oke. Iya. Jadi kamu kan tadi dapat ini rumah di dalam kelompoknya. Mas Ali tugasnya sekarang berarti kamu dapat ini. Ya, disimpulkan. Ambil satu kertas, ya, disimpulkan saja. Apa kesimpulannya, begitu ya? Ya, tulisan begini. Gantian ya. Kamu tadi dapat soal yang apa? Yang mana tadi? Sudah diperbaiki? Sudah. Nah, masing-masing anggotamu yang dapat soal ini disimpulkan ya. Ambil satu kertas, kemudian simpulkan nanti yang dapat soal satu kesimpulannya gimana. Jadi ya, tugasnya ketua kelompoknya nanti yang mempresentasikan. Lanjut, gimana? Oke. Ada yang sudah memperbaiki? Sudah. Nah, tugasnya sekarang adalah ini contoh. Yang dapat soal tadi siapa? Ya, Rehan. Mas Rehan tadi soal ini kamu simpulkan. Ambil satu kertas ya. Ambil satu kertas kemudian nanti kamu simpulkan. Setor ke ketua kelompoknya, gitu ya. Gimana? Oh, berarti ini A jadi berapa? Ada berapa? Karena ada keliruan? Sudah sih ya. Ini tadi tugasnya siapa? Nah, tugasnya sekarang masing-masing siapa yang mendapatkan ini tadi
apa namanya, setor ke ketua kelompoknya, kesimpulannya apa gitu ya. Kesimpulannya misalkan contoh ini, simpulkan tadi saya memisalkan bahwa X-nya itu sudut A, Y-nya sudut B atau seperti itu, kita eliminasi dapat nilainya berapa sehingga berapa. Pak, terus satu kertas juga. Iya, benar, satu kertas. Bagus. Terima kasih. Ya, saya beri waktu ya 5 menit 7 menit ya. Ya, dikumpulkan berdasarkan tugasnya masing-masing. Oke. Sudah dapat kesimpulannya? Nah, oke. Saya kasih waktu ini ya 10 menit. Ini sudah boleh kesimpulannya? Sudah. Coba saya lihat dulu gimana kesimpulannya yang untuk ketua kelompoknya. Oh ini. Nah, soal nomor 1 mana? Siapa saja dapat tugas soal nomor 1? Naila, mana pengerjaannya? Coba kita cek tadi awalnya ke kelompok yang mana, Naila? Di situ ya, sudah dibandingkan? Sudah. Caranya sama atau beda? Sama ya, alhamdulillah ya, kan sudah belajar institusi. Naila di sini menyimpulkan dia mengeliminasi X terlebih dahulu, kemudian dapat nilai variabel Y. Iya, bagus. Kemudian disuntikan ke persamaan mana? Persamaan 1. Baik, didapatkan nilainya negatif 9, benar. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah bisa 9 dan tadi udah dicek apa belum, ini udah benar apa? Sudah. Pakai substitusi gini kan tadi? Iya, boleh, bagus, sama. Oke. Gimana? Sudah merangkumnya? Sudah. Oke. Setelahnya itu kita ada yang megang IG-nya kelas nggak ya? Ada. Siapa yang punya IG kelas? Nah, kita pamerkan kerjaan kita keluar, oke? Bisa difoto terlebih dahulu, masing-masing grup, masing-masing kelompok difoto terlebih dahulu. Nanti dikirimkan ke Nela ya. Nela nanti juga kirim ke saya sebagai bahan untuk kita evaluasi nanti. Ya. Gimana? Sudah fotonya? Foto yang bagus. Oke, sudah semua. Oke, bisa diposting nanti ya. Oke, bagus. Oke, untuk itu, oke, gantian nih. Untuk ketua kelompoknya, silakan bergantian ya, satu persatu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Untuk kelompoknya Mas Hani, itu soal nomor 1, kelompoknya Mas Nizam soal nomor 2, kelompoknya
Marwa yaitu soal nomor 3 dan kelompoknya Mbak Nela itu soal nomor 4. Dipresentasikan yaitu kesimpulannya saja ke depan, dibacakan kesimpulannya tadi. Yang lain menyimak. Oke, dimulai dari Mas Ani lebih dahulu. Oke, yang keras ya. Jangan lupa salam. Kita biasakan untuk yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau memberikan kesimpulan dari pembacaan teman saya yaitu Mbak Tiara. Oke, jadi kesimpulannya yakni adalah yang kami kerjakan adalah kami mengeliminasi X dulu. Lalu kami mendapatkan nilai Y yaitu adalah negatif 3. Lalu oleh Mbak Tiara langsung disubstitusikan ya nilai Y-nya, yaitu lalu menemukan nilai X yakni negatif 9. Jadi bulan penyelesaiannya yaitu adalah X sama dengan negatif 9 dan Y sama dengan negatif 3. Oke, tepuk tangan dong. Kira-kira ada yang beda? Sama, benar semua berarti. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Saya kembali. Kelompok 2, Mas Nizam, silakan. Iya, salam dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan soal 2 yang dikerjakan oleh Alif. Oke, silakan dicek juga kerjaannya. Kita mengeliminasi Y dengan faktor 7 dan 2. Dapat nilai X sama dengan 3. Dan kita substitusikan juga persamaan 1 dan dapat Y sama dengan 8. Sehingga dapat perhimpunan penyelesaiannya sama dengan 3 dan 8. Nah, begitu. Ada yang beda? Sama. Mengeliminasi apa tadi, Mas Nizam? Mengeliminasi Y Alasannya? paling kecil. Iya, koefisien paling kecil. Ya, triknya di situ tetap. Pilih yang koefisien paling kecil. Oke, kembali. Terima kasih Mas Nizam, tepuk tangan dong. Oke. Lanjut kelompoknya Mbak Marwa. Oke, dimulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku bakal ngasih kesimpulan untuk soal ketiga, yaitu dari kerjaannya Vivi. Jadi Vivi dapat membuat persamaan sudut A ditambah sudut C itu 90 derajat. Lalu 2 kali sudut A dikurang sudut C itu hasilnya 60 derajat. Lalu Vivi mengeliminasi sudut C dan didapatkan sudut A yaitu 50 derajat dan disubstitusi ke sembarang persamaan dan didapatkan nilai C adalah 40 derajat. Ya, terima kasih. Gimana? Ada yang sama atau beda? Sama semua. Oke, terakhir yaitu kelompoknya Mbak Naila. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan soal yang keempat yang dikerjain sama kalian. Nah, kita mau misalkan harga kelas dengan X dan argumennya dengan yang Y. Lalu kemudian dikuali, yaitu 5X ditambah 3Y sama dengan 37 itu. Yaitu bisa disamakan dengan persamaan 1. Nah, persamaan 2 dari pemberian distribusi 4X dan 3Y sama dengan 34.500. Nah, pertama-tama kita mengeliminasikan pakai yang kecil dulu. Karena memiliki koefisien yang lebih kecil. Setelah itu mendapatkan nilai X harga beras harga 6.000. Setelah itu substitusi keseimbangan persamaan mendapatkan nilai Y harga minyak yaitu 3.500. Sehingga harga beras kita menghasilkan 1 liter minyak goreng yaitu 9.500. Sudah? Oke. Ada yang kira-kira ada yang perlu dipertanyakan atau ada yang berbeda? Tidak. Oke, terima kasih Mbak Nila, tepuk tangan. Oke.
sangat baik sekali ya pengerjaan kalian di diskusi. Oke, sekarang tugasnya adalah kembali dijepret pengerjaannya. Jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya, dikumpulkan ke saya. Oke, saya pinjam ini satu-satu. Langsung aja dijepret, nggak apa-apa. Namanya dicek sudah? Oke. Oke, terima kasih. Langsung dijepret saja. Oke, terima kasih. Selanjutnya, tadi presentasinya Mbak Lila cukup bagus ya, cukup lengkap juga, disertai dengan alasannya. Jadi kemungkinan besok kalau kita ada ulangan dengan jawaban yang lengkap itu lebih bagus ya. Nah, oh nggak bisa, kurang keras. Oke, sudah. Ini Fred, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih. Oke, baik anak-anak. Gimana tadi setelah berkelompok, berkeliling, apakah kalian merasa senang dengan cara belajar seperti ini? Iya. Nah, jadi dengan belajar yang menyenangkan itu kalian bisa lebih mudah memahami materi yang akan disampaikan atau kita kerjakan. Oke. Untuk kita uji sekarang. Oke. Selalu, wah kok takut sekali, nggak apa-apa, santai ya. Oke, anak-anak, silakan dicek grupnya masing-masing. Sudah saya kirimkan link untuk mengukur kalian kira-kira sejauh mana sih pemahamannya, begitu ya. Jawabannya pemahamannya ada yang saya kasih nama di situ adalah asesmen sumatif. Sumatif. Yang belakang linknya itu Beki B8 itu. Mas Raffi tadi ada kendala bisa ngisinya? Pakai yang ini aja ya. Bisa pinjamkan. Oke. Sudah ada buka semua? Sudah? Ini nggak bisa internetnya? Ini saya sambungkan punya saya. Jadi kerjakan, saya kasih waktu 10 menit. Ayo 10 menit. Bisa. Ini sudah bisa. Nanti diisi ya, sudah bisa. Nah, ini. Jangan lupa namanya. Biasanya kelupaan namanya biasanya. Biasanya terlupa namanya. Saya kasih waktu 10 menit. Dikerjakan secara mandiri ya. Diskusinya kan sudah selesai. Mana? Oke. Yang teliti, hati-hati ya, yang teliti. Yang teliti dan hati-hati. Sudah? Oke. Kita tunggu yang belum ya. Saya cek jawabannya masing-masing di sini.
Kita cek jawabannya masing-masing, oke? Masih ada waktu? Yang belum bisa ngirimkan? Masih separuh nih yang belum kirim nih. Saya tunggu. Gimana? Bagus. Ayo, tinggal beberapa orang. Kurang ini ya. 2 menit, 2 menit lagi. Waktunya kurang 2 menit. Bisa dicek dulu ya apakah masih berjalan atau tidak. Iya? Oh iya, silakan Pak Marwa. Oke, sepertinya sudah lengkap di sini ya yang mengumpulkan ini sudah lengkap. Oke, saya cek dulu sebentar. Jawabannya macam-macam ya ternyata ya. Ada yang dapat nilai cukup sempurna, ada yang sedikit melakukan kesalahan di sini. Paling banyak itu di soal ini ternyata. Coba perhatikan di sini. Oke, tadi, nah ini ternyata sedikit ada kesalahan di sini. Ada yang mengerjakan beberapa pengerjaannya ini ya, Mas Satria. Kemudian pekerjaannya Mas Ali Yusuf ini. Nah, kebanyakan yang terjadi kesalahan di nomor 4 ini tadi. Nah, tadi soalnya seperti ini ya. Coba ayo kita bahas bareng-bareng supaya nanti kalian dapat mengkoreksinya. Sudah dikirim ya pastinya ya. Nah, oke, perhatikan di depan dulu. Coba kita bahas bareng-bareng ya. Jika P dan Q adalah penyelesaian dari sistem persamaan tersebut, tentukan ini. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita lakukan apa? Eliminasi 4P ditambah 3Q sama dengan 27 dengan 2P dikurangi Q sama dengan 1. Nah, dari sini apakah bisa langsung kita eliminasi? Tidak, butuh apa namanya? Perkalian faktor. Pilih mau eliminasi mana? P atau Q? Kita eliminasi Q. Eliminasi Q. Alasannya karena koefisiennya paling kecil. Ini kita kalikan 1, ini kita kalikan dengan 3. Karena ini dikalikan 1, persamaannya jadi tetap ya. 3Q sama dengan 27. Masing-masing sukunya kita kalikan sekarang. 2P kali 3 berapa? 6P. Kemudian dikurangi 3Q sama dengan 3. Kira-kira untuk mengeliminasi Q-nya ini diapakan? Ditambah. Bagus. 4P ditambah 6P adalah 10P. Kemudian ini sudah habis tereliminasi. 27 ditambah 3 adalah 30, sehingga P-nya adalah berapa? 30 dibagi 10 adalah 3. Setelah dapat satu nilai variabel, kita langsung bisa namanya substitusi begitu. Nah, untuk mensubstitusi kalian bebas pilih mau persamaan 1 atau persamaan 2.
Tetapi triknya tadi pilih koefisien yang paling kecil. Kita mau P nih, berarti kan yang P mana? 1 atau 2? Yang 2. Substitusi ke persamaan 2 begitu ya. Sehingga 2 P-nya kita ganti dengan 3 dikurangi Q sama dengan 1 begitu. Oke, selanjutnya kita kerjakan di sini berapa nih? 2 kali 3-nya 6 dikurangi Q sama dengan 1. Kemudian negatif Q berarti 1 dikurangi 6. Negatif Q-nya adalah negatif 5. Berarti Q-nya berapa? 5. Nah, yang ditanya, coba lihat di situ, yang ditanya adalah 2P ditambah 3Q. Berarti 2P adalah 2P nilainya berapa? 2 kalikan 3 berarti 6. Sedangkan saya lagi 3Q berarti 5 dikalikan 3 ya. 3 kalikan 5, maaf. 15. Kemudian diapakan di situ? Minta dijum 6 tambah 15 21. Begitu Mas Satria ya. Tadi kayaknya seperti Mas Satria salah hitung di sininya sepertinya ya, di eliminasinya mungkin. Bisa dipahami Mas Satria? Bisa. Oke. Kemudian lagi ya. Kemudian kita bahas lagi yang sedikit terkecoh ya, banyak yang terkecoh itu ada di soal-soal cerita terutama. Nah, yang di nomor 5 ini. Tadi kan ini kita tinggikan dulu. Bentar. Nah, oke, coba kita baca bareng-bareng. Di sebuah toko ada harga 2 pulpen dan 3 buah buku adalah 16.000. Berarti kita dapat informasi nih. Diketahui. Coba perhatikan. 2 pulpen, 3 buku, 3 pulpen, 2 buku. Yang kita tidak tahu itu apa dulu di sini? Harga? Iya, harga 1 pulpen sama harga 1 buku. Kita bisa langsung melakukan yaitu permisalan supaya lebih cepat mengerjakan. Kita misalkan harga pulpen pakai variabel berapa? Terserah, X, Y juga boleh. Coba kita pakai yang A, ya boleh saja ya. Kemudian harga buku kita pakai Z, boleh saja. Sekreatifnya kalian, boleh Z misalkan. Oke, perhatikan di situ. Harga 2 pulpen dan 3 buku berarti 2 pulpen berarti 2A ditambah 3Z sama dengan 16.000. Selanjutnya apalagi informasinya di situ? 3 pulpen 3 pulpen ditambah 2 buku harganya 14.000. Nah, jadi dari informasi itu kalian harus bisa mencari mana yang menjadi persamaan 1 dan persamaan 2. Kenapa harus ada 2 persamaan? Karena ini adalah sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi sistem persamaan itu butuh 2 persamaan. Oke, dari sini ada yang masih dipahami? Hati-hati yang salah-salah ini tadi lumayan banyak ya gitu. Tapi nggak masalah, namanya juga belajar ya. Bukan berarti tidak bisa. Sekarang kita bahas bersama supaya nanti
kalau misalkan ada remedi nanti bisa ngerjakan ulang ya. Oke, lanjut. Dari sini apakah bisa langsung dieliminasi? Ya, butuh apa? Perkalian faktor. Mau eliminasi apa dulu nih? Apa Z? Boleh. Berarti ini kita kalikan berapa? Ini kita kalikan 3. Kita kalikan dengan 2. Oke. Suku-sukunya kita kalikan sekarang. 2A dikalikan 3 adalah 6A ditambah 3Z kalikan 3 adalah 9Z. 16.000 kali 3 adalah 48.000. Lanjut. Ini kalikan 2 menjadi 6A kemudian ditambah 4Z sama dengan 14.000. Oh maaf, iya 28.000. Bagus, konsentrasinya bagus berarti. Oke, untuk mengeliminasi 6A ini diapakan? Coba 6A dikurangi 6A berarti 0. Iya, jadi dikurangi. Sudah tereliminasi. Ini 9Z kurangi 5Z sama dengan 20.000. Sehingga Z-nya adalah 20.000 dibagi 5. Berapa? 4.000 begitu. Siapa Z tadi? Harga buku. Sudah tahu ya, harga buku 4.000. Nah, oke. Terus di bawah aja. Jadi harga bukunya adalah 4.000. Lanjut. Oke, lanjut. Sekarang apa yang kita cari lagi? Harga pulpen. Nah, harga pulpennya berapa nih kira-kira? Caranya diapakan? Substitusi nilai Z sama dengan 4.000. Kemana persamaan yang mana? Persamaan? 1 atau 2? Bebas ya, boleh. Lihat yang koefisien paling kecil untuk Z adalah persamaan 2. Kepersamaan 2. Substitusi nilai Z artinya kalau nanti ada Z ganti dengan 4.000 yang ada di persamaan 2. 3A ditambah 2 Z-nya diganti dengan 4.000 sama dengan berapa? 14.000. Sehingga 3A ditambah 8.000 adalah 14.000. 3A berarti langsung saja 14.000 kurangi 8.000 6.000. Sehingga A-nya adalah 2.000. Iya. Jadi harga A itu siapa tadi? Di depan pulpennya adalah 2.000. Bagus sekali. Sekarang yang ditanyakan di situ apa? Jika 4 pulpen 2 buku berarti 4 pulpen tadi apa? A ditambah 2 bukunya adalah Z. Kita ganti nilainya. Untuk A-nya tadi 2.000 berarti 4 dikalikan 2.000 ditambah 2 dikalikan 4.000. Berapa nih? 8.000 ditambah 8.000. Berarti 16.000. Ada jawabannya? Bagus sekali. Nah, jadi yang untuk menjawab saya 16.000 hati-hati ya. Biasanya mungkin terbalik substitusinya atau seperti apa. Nah, perhatikan anak-anak, supaya kita tidak berlarut mengerjakan ini, ada trik yang sudah saya sampaikan kemarin. Kita bisa melakukan substitusi balik namanya.
Perhatikan di sini. Kita tahu nih nilai Z-nya 4.000, nilai A-nya 2.000. Tinggal kita substitusikan kebersamaan 1 atau 2. Kalau dia persamaannya benar, maka jawabannya juga pasti benar. Caranya gimana, Pak? Seperti substitusi biasa, kita substitusikan lagi. 2A berarti 2 dikalikan 2.000 berapa? 4.000. Kemudian 3Z, 3 kalikan 4.000 adalah 12.000. 4.000 tambah 12 berarti 16.000. Benar begitu ya. Ketika sudah benar waktu substitusi baliknya, maka jawaban kita sudah benar. Cara ngeceknya seperti itu. Oke anak-anak, kira-kira setelah kita lakukan pembelajaran seperti ini, kira-kira kita bisa menyimpulkan apa tadi? Pertama, yaitu kita bisa menggunakan apa? Langkah eliminasi dan substitusi. Kedua, alasannya kenapa eliminasi substitusi? Karena lebih mudah ya. Untuk memilih variabel yang dieliminasi, gimana caranya? Melihat apa? Contoh, saya memilih eliminasi apa ini? Berarti harus melihat apa? Nilai koefisien. Begitu pula untuk langkah substitusi juga harus melihat koefisiennya. Oke. Ada yang bertanya? Alhamdulillah ya. Jadi banyak yang paham ini ya. Oke. Sebelum kita akhiri, anak-anak bisa cek kembali ya grupnya. Saya ingin mengadakan survei supaya saya tahu nanti ya apakah pembelajaran kita ini sudah baik, kemudian apakah saya melakukan kesalahan supaya selanjutnya kita bisa evaluasi kembali ya. Oke. Silakan dibuka sendiri apa di grupnya masing-masing. Jika ada kendala bisa langsung ke saya ya. Oke. Ada sedikit survei, tenang aja ya. Tenang aja. Karena ini tidak berpengaruh terhadap nilai raport kalian gitu. Jika ada yang ditanyakan atau pertanyaan kurang jelas, bisa ke saya. Mas Raffi, ya, yang ada kendala tadi bisa saya pinjamkan. Ayo, Mbak Esa. Sudah? Jangan lupa nama lo ya. Seringnya namanya terlupa biasanya. Seringnya namanya terlupa. Yuk, masnya. Saya cek di sini juga untuk yang mengumpulkan. Sudah? Sudah kirim? Tinggal satu. Sudah Mas Raffi? Oke, terima kasih. Oke, baik anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini, kira-kira gimana rasanya belajar hari ini? Senang, iya. Memang ya matematika itu butuh sedikit usaha, tetapi kalau menyenangkan berarti kalian itu bisa apa namanya menyelesaikan kembali. Oke. Baik, anak-anak, untuk selanjutnya kita bisa mengakhiri pembelajaran hari ini
kita bisa mengakhiri pembelajaran hari ini, yaitu untuk apa namanya? Untuk selanjutnya akan ada tugas ya, saya kirim di grupnya. Kita akan kerjakan soal AKN atau soal persiapan TKA. Gitu ya. Oke. Baik. Saya akhiri saja. Terima kasih sudah luar biasa mengikuti pembelajaran hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.